Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam untuk jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, jemaat yang ada di kota-kota luar negeri. Saudaraku, jemaat sekalian, hari ini kita online Sunday service. Online Sunday service, saudaraku, temanya adalah peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan. Mystery of God Part 2, saudaraku, bagian kedua. Oke, saudara sekalian, mari jemaat, saya ajak jemaat, ada firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan hari ini kita baca dari 3 bagian. Bagian pertama dari kitab Ulangan, pasal 5, ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Musa memanggil seluruh orang Israel, berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan, Allah kita, telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita, Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung. Dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan romanya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaatmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semua pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Amin. Saudara sekalian, firman Tuhan bagian kedua kita ambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adalah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka atas geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Bagian ketiga, saudaraku, firman Tuhan bagian ketiga, kita ambil dari Injil Matius pasal 5, ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Saya ajak jemaat, baik yang ada di kota-kota Indonesia, jemaat pun yang ada di kota di dalam negeri, saudaraku di Indonesia, jemaat yang ada di luar negeri, jemaat yang sedang beribadah sendirian di rumah atau bersama keluarga. Saya ajak jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala, kita doa, minta pimpinan daripada Tuhan. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan. Kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menguraikan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang paling gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Roh Tuhan ada pada kami, mengajar kami tentang kebenaran. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, iman kami, seluruh keberadaan hidup kami untuk diperbaharui oleh kebenaran. Kami rindu berjalan di jalannya Tuhan. Kami rindu hidup ini boleh berkenan kepada Tuhan. Kami haus akan kebenaran. Kami rindu dipulihkan, diperbaharui. Makin lama, makin berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, siap pikiran, siap iman untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, temanya adalah peringatan Tuhan. Ini adalah Mystery of God, part 2, bagian kedua, saudaraku ya. Tema peringatan Tuhan itu, saudaraku, pasti ada kaitannya dengan khotbah minggu lalu, saudaraku. Khotbah minggu lalu itu Understanding God, Mystery of God, part 1. Ini peringatan Tuhan, part 2, saudara sekalian. Oke? Nah, saudara sekalian, minggu lalu, ketika kita bicara mengenai Understanding God, tentang Sodom dan Gomora, penghancuran Sodom dan Gomora, pergumulan Bapak Abraham, dealing dengan Tuhan. Kalau ada 50, ada 45, kalau ada 10 orang benar, Sodom dan Gomora tidak akan dihukum. Dan di situ kita berbicara, lama-lama Abraham understanding God, saudaraku. Oke? Nah, di tema peringatan Tuhan, saudaraku, kita tidak bicara mengenai understanding God lagi. Kita bicara mengenai peringatan Tuhan yang menuju kepada hukuman Tuhan, saudaraku. Jadi kita geser sedikit dimensi, saudaraku. Dimensi understanding God sudah lewat, understanding God sudah lewat. Kita geser sekarang ke dimensi prosedur tentang warning, peringatan dan hukuman Tuhan, saudaraku. Oke? Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk, saudaraku ya. Pak Pendeta, kenapa harus ada tema peringatan Tuhan? Mengapa harus ada tema peringatan Tuhan? Saudara-saudara sekalian, ketika kita memantau hidup kita, perkembangan zaman, saudaraku, dalam dunia politik, sosial, budaya, bahkan hiruk pikuknya di medsos, saudaraku, perdebatan, perselisihan, pertengkaran, saudaraku, adu saling fitnah, saling menghakimi, saudaraku, ya bahkan sesama pendeta, sesama hamba Tuhan. Saudara sekalian, kita menganggap, saudaraku, dosa itu sudah sepele, saudaraku.
Padahal dosa itu adalah serius di mata Tuhan. Dosa itu serius di mata Tuhan, saudaraku. Oleh karena dosa, maka Tuhan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita orang berdosa. Dunia yang kita hidupi sekarang, saudaraku, dosa sudah dianggap sepele, sudah dianggap menjadi hal yang biasalah. Pak Pendeta, jangan khotbah tentang dosa, jangan khotbah tentang pertobatan, Pak Pendeta. Khotbah tentang jodoh, khotbah tentang sukses, khotbah tentang berkat besar, seperti yang saya dengar di khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain, Pak Pendeta. Jangan nyinggung-nyinggung bagian dosa, capek dengarnya, gak enak di hati. Bicara yang enak-enak, Pak, yang menenakkan telinga, yang mengenakkan hati. Bicara tentang sukses besar, berkat berlipat-lipat. Tunggu dulu jemaat sekalian. Itu bagian memang harus kita bahas, saudaraku. Tetapi masalah yang paling esensi, kalau dosa itu sudah kita anggap sepele, saudaraku, suatu hari hukuman Tuhan datang, saudaraku. Jangan sampai hukuman Tuhan sudah datang, kita menyesali, sudah telat, saudara sekalian. Oleh sebab itu, perlu ada tema ini, peringatan Tuhan. Peringatan Tuhan. Saudara sekalian, oke, berhenti sebentar. Sekarang kembali kepada jemaat masing-masing. Khotbah 1 ini, saudaraku, memang keras sekali. Khotbah 1 ini saya bawakan dengan cara santai, tapi memang peringatannya keras, saudaraku. Saudara perlu menyimak dan saudara siapkan hati, saudaraku. Karena yang khotbah begini kita tidak suka, saudaraku. Tapi khotbah inilah yang akan memperbaharui. Khotbah inilah akan membawa kita lebih dekat hubungannya dengan Tuhan, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara sekalian, waktu kita berhenti sebentar, kembali kepada jemaat yang mendengarkan, saudaraku. Ini bagian jemaat dulu, saudaraku ya. Jemaat dan saya, saudaraku. Apa dosamu dan apa dosaku? Saudara simak sebentar. Ada 1-2 menit untuk saudara merenung sebentar, saudaraku. Termasuk saya, saudaraku. Nah, saudara sekalian, pelan-pelan mikirnya. Banyak, Pak Pendeta, saya buat dosa. Ini A, B, C dosa saya buat, Pak Pendeta. Oke, saudaraku. Tapi yang saya ingin tanyakan, berapa hal tentang dosa yang kamu lakukan itu yang sangat mengganggu hidupmu? Mengganggu konsentrasimu. Seperti ada duri dalam daging. Saudaraku, seperti ada sesuatu yang tidak enak di hati. Mengganggu kegiatan, mengganggu doamu, mengganggu pelayanan, membuat kamu, kalau teringat tentang dosamu itu, membuat kamu hidupnya tidak nyaman, hilang damai sejahtera, hilang sukacita, saudaraku. Saya mau yang itu. Yang seperti duri dalam daging, saudaraku. Kita biarin, saudaraku. Kita merasa jalani, saudaraku. Padahal itu sudah sakit, saudaraku. Sudah mengganggu. Saudara perhatikan, apa dosamu dan dosaku? 1-2 menit untuk pikir sebentar. Dosa dendam kesumatkah? Kepahitan? Pahit getir. Bitterness, saudaraku. Kebencian? Dosa ranjang, tipu-tipu, dosa berdusta, dosa mencemarkan diri, dengan melihat film-film yang tidak baik, saudaraku. Coba saudara perhatikan diri kita masing-masing, saudaraku. Kita kadang merasa fine-fine aja, Pak Pendeta. Nggak jadi masalah itu. Semua orang juga begitu kok. Dan jemaat perhatikan. Kalimat semua orang juga begitu kok. Itu tidak cocok untuk orang percaya, saudaraku. Tidak cocok untuk anak-anak Tuhan. Semua orang silakan begitu. Kita no. Kita tidak, saudara-saudara sekalian. Oke, udah? 1 menit udah? Sekarang lagi heboh nih, saudaraku. Flexing. Crazy rich, saudaraku. Luar biasa. Itu dosa, saudaraku.
Oke? Dah, saudaraku. Gak usah banyak-banyak. Yang kita lakukan itu 2 atau 3 aja, saudaraku. Yang paling mengganggu hidupmu itu. Yang udah tahu bisa menghancurkan kehidupan ini, saudaraku. Saudara rasa tidak nyaman sekali dengan apa yang saudara lakukan. Oke? Udah? Semua kalangan, saudara sekalian. Tua muda, besar kecil. Pintar bodoh, kaya miskin. Rakyat jelata, bangsawan, negarawan, raja, ibu rumah tangga, anak muda, remaja, dosen, politikus, ekonom, saintis, dokter, hamba-hamba Tuhan, diaken, saudaraku. Semua profesi, semua jabatan, semua kalangan, saudaraku. Perhatikan hal ini, saudara sekalian. Termasuk kita semua. Tanamkan dalam hati kita 2 atau 3 saja perbuatan dosa itu yang membuat kamu itu tidak sejahtera hidupnya. Dosa kok dipelihara. Kan kira-kira begitu, saudaraku, kan? Oke? Udah? Nah, kita lanjut, saudara sekalian. Di kitab yang kita baca, saudaraku, di kitab Ulangan pasal 5 itu tentang 10 hukum Taurat, saudaraku. 10 hukum Taurat. Dan 10 hukum Taurat itu, saudaraku, 10 hukum Taurat itu dijabarkan semuanya, saudaraku. Itu jelas. 10 hukum Taurat, saudaraku. Plus kitab para nabi dan rasul, saudara sekalian. Jadi, saudaraku, kita tidak bisa mengelak. Karena 10 hukum Taurat, kitab para nabi dan rasul, saudara sekalian, itu menceritakan tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia berdosa, saudaraku. Oke? Udah? Nah, jemaat akan berkata, Pak Pendeta, itu 10 hukum Taurat itu kan tidak relevan lagi, Pak. Itu kan zaman perjanjian lama, Pak. Oh, tunggu dulu, jemaat sekalian. Kitab Roma, saudaraku, kitab Roma yang kita baca, kitab Injil Matius pasal 5 yang kita baca, Yesus mengatakan, Yesus katakan apa, saudaraku? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. 1 iota pun tidak boleh hilang. Justru aku datang accomplish untuk menggenapi, saudaraku, hukum Taurat. Berarti hukum Taurat tetap relevan buat hidup kita, saudaraku. Di situ jangan menyembah, jangan ada ilah lain, sampai jangan membunuh, sampai berikutnya, saudaraku, jangan menghabisi kehidupan orang lain, jangan berdusta, semuanya, saudara-saudara sekalian. Itu ada di situ. Oke, saudara perhatikan. Nah, jemaat-jemaat sekalian, 10 hukum Taurat itu jelas, saudaraku. Tambah kitab para nabi dan rasul. Saudara kan berkata, Pak, 10 Taurat itu tidak ada tulis kok. Jangan berjudi. Tidak ada tulis kok flexing di situ, Pak. Tidak ditulis kok, Pak, dosa-dosa yang tren zaman ini. Kalau semua dosa zaman ditulis, saudaraku, itu Alkitab tebalnya minta ampun. Tapi prinsip dasarnya ada, saudaraku. Prinsip dasarnya ada, saudaraku. Prinsip dasar dari firman Tuhan itu, saudara sekalian, itu mengajar kita untuk mengerti. Dan kitab para nabi, kitab para rasul, itu lengkap semua, saudaraku. Ya, saudara kan berkata, jangan minuman keras kan tidak ditulis di Alkitab, Pak. Jangan diperhamba dirimu itu, jangan memberikan dirimu diperhamba oleh hal-hal yang tidak baik, saudaraku. Itu prinsipnya ada loh, saudaraku. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi, saudaraku. Ketika kita bicara sampai di sini, saudaraku, dulu saya waktu mengajar sekolah minggu, ada anak sekolah minggu cukup nakal sih dia. 10 hukum Taurat, Lause. Jangan ini, jangan itu. Saya 11 ya, Lause. Apa yang 11? Saya tanya dia. Dia bilang 11 itu jangan ketahuan, Lause. Nah, ini jangan ketahuan ini bisa menuju kepada punishment, bisa menuju kepada hukuman Tuhan, saudaraku. Jangan ketahuan hukum Taurat ke-11, Lause. Asal tidak ketahuan nggak apa-apa. Siapa yang bisa lari pada maha taunya Tuhan? Masih ingat? Di khotbah Understanding God. Tuhan itu maha tahu. Kita ini sedikit tahu, saudaraku. Kita berbuat apapun di depan Tuhan itu terbuka semua.
perbuatan masa lalu, masa sekarang, dan masa akan datang di hadapan Tuhan itu terbuka semua, saudaraku. Tuhan itu maha tahu. Kita sedikit tahu. Jangan coba-coba untuk berargumentasi, mempermainkan, memberikan alasan yang reasonable supaya kita tetap berbuat dosa. Please, don't, saudaraku. Jangan. Oke, saudara sekalian. Nah, saudara, ketika sampai poin ini, saudaraku, tadi sudah ada di hatimu ya, 2-3 dosa yang sangat mengganggu hidupmu itu udah? Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi, saudaraku. Peringatan Tuhan. Tentunya ketika sebelum masuk ke hukuman Tuhan, saudaraku, pasti prosedurnya peringatan Tuhan. Tema kita hari ini. Peringatan Tuhan itu bagaimana prosedurnya, Pak? Seperti apa, Pak? Peringatan Tuhan kepada setiap kita, jemaat sekalian, ya, yang berbuat dosa itu, saudaraku, peringatan Tuhan lewat 3I. 3I, saudaraku. 3I, saudara perhatikan. 3I. Insting, intelek, intuition. Oke? 3I, saudaraku. Nah, saudara sekalian, perhatikan sebentar. Harus ada yang paling basic menjabar dulu. Saudara-saudaraku, manusia berdosa itu, ketika manusia berdosa, saudaraku, Alkitab mengatakan kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Image of God, imago Dei, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ibaratnya seperti kertas yang sudah tersobek, saudaraku. Tapi tetap dia manusia. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, kertas yang tersobek. Nah, dari manusia yang berdosa itu, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu, ibaratnya seperti kertas yang tersobek, saudaraku, muncullah 2 manusia. Satu manusia yang tetap terus-menerus berbuat dosa, yaitu orang yang tidak percaya, saudaraku. Nah, orang yang tidak percaya, saudara sekalian, yang kertasnya sobek itu, saudaraku, ya, dia tahu nggak hukum Taurat? Tahu, saudaraku. Tahu. Sekalipun dia tidak baca hukum Taurat, saudaraku. Dalam diri manusia itu, secara otomatis ada hukum Taurat, saudaraku. Dia punya insting ada, dia punya intelek ada, dia punya intuition ada. Sekalipun manusia berdosa yang dalam kertas yang sobek itu, saudaraku, saya kasih contoh. Manusia sudah berdosa, saudaraku. Tidak percaya Tuhan Yesus. Tapi dia tahu loh, ada sesuatu yang lebih besar yang harus disembah. Maka dia nyembah patung. Dia menyembah gunung. Dia menyembah dewa monyet, saudaraku. Kira-kira begitu. Ya kan, saudaraku? Karena kenapa? Secara ininya ada di hati nurani dia. Ada sesuatu yang besar, saudaraku. Jangan ada ilah lain di hadapan. Tapi dia sudah miss the target, saudaraku. Sudah menyembah ke Allah yang keliru. Karena dia sudah tidak mengenal Tuhan yang benar. Itu, saudaraku. Oke? Nah, manusia berdosa yang tetap dalam kertas sobek. Nah, yang kedua adalah manusia berdosa yang sudah bertobat. Yaitu orang percaya. Jadi, image of God-nya dipulihkan, saudaraku. Ditransformasi, reform, saudaraku. Dipulihkan, tetapi tetap bisa berbuat dosa. Nah, ketika dia dipulihkan, saudaraku, triple I-nya, hukum Tauratnya lebih jelas lagi di hati dia. Jadi dia punya triple I itu, insting, intelek, intuitionnya hidup, saudaraku. Orang yang unbeliever, ada nggak 3I-nya? Ada. Tapi ya begitu, on off, signalnya nggak bagus, saudaraku, karena kertas sobek, saudara sekalian. Tahu loh dia, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tapi setengah-setengah benar, saudaraku. Nah, ketika orang yang sudah percaya, hidup kembali menjadi orang percaya, saudaraku, ditransformasi. Jadi transformasi pakai apa? Firman Tuhan. Ada Tuhan Roh Kudus dalam diri orang itu. Dia punya insting, intelek, intuitionnya itu menjadi nyala. Signalnya hidup, saudaraku. Jadi terbuka dia untuk mengerti Taurat Tuhan, mengerti kitab para nabi, saudaraku. Ada roh Tuhan yang membimbing dia masuk ke kebenaran, mengerti lebih banyak. Nah, ini perbedaan, saudaraku. Oke? Ini basic ya. Kita masuk kembali. Nah, jemaat sekalian, prosedurnya Tuhan sebelum masuk ke hukuman, peringatan Tuhan lewat triple I. Saudara sekalian, tadi saya sudah tanyakan, dosamu apa, udah oke? Sekarang, coba pakai I yang pertama. Ini prosedur peringatan Tuhan, saudaraku. I yang pertama itu secara instinktif, secara naluri, saudaraku. Secara naluri dulu. Secara naluri itu kita tahu yang kita lakukan itu tidak benar. Tidak benar, saudaraku.
Secara naluri kita tahu tidak benar. Kamu mengkhianati suamimu itu tidak benar. Kamu mengkhianati istrimu itu tidak benar. Kamu bohong kepada suamimu itu tidak benar, saudaraku. Secara naluri kita tahu itu. Kamu mencuri tidak benar. Kamu menghabiskan harta dengan berfoya-foya tidak benar, saudaraku. Secara instingtif kita tahu itu, saudaraku. Kita tahu itu. Yang kedua, saudaraku, intelek, nalar kita. Wah, ini luar biasa. Karena kita sudah orang percaya. Jadi firman Tuhan yang tertulis di kitab suci itu, saudaraku, itu mengajar kebenaran ke otak kita ini, saudaraku. Secara nalar, intelek kita, saudaraku, untuk mengerti kebenaran, diajarin. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Diajarin kitab nabi, diajarin dari kitab rasul, saudaraku. Semua lengkap. Diajarin dosa itu seperti apa, bahaya dosa seperti apa, peringatan dosa seperti apa. Diperbaharui pikirannya, diajar oleh firman, dituntun oleh Roh Kudus, saudaraku, sehingga kita mengerti kebenaran dengan baik. Oh, saya nggak boleh ini ya. Secara intelek itu Tuhan kerja. Prosedur, saudaraku ya. Yang ketiga, kalau pakai insting, saudaraku, kita abaikan. Nantilah itu, semua orang juga begitu kok. Oke, Tuhan pakai intelek. Kita kan anak-anak Tuhan. Saya hamba Tuhan. Setiap minggu kita ke gereja. Kalau nggak ke gereja, sekarang zaman seperti kita Zoom. Kita lewat online, saudaraku. Online Sunday service. Ya. Online sermon, saudaraku. Oke? Kita dengar tuh firman Tuhan. Kita amati, kita baca tadi itu firman Tuhan. Kita dengar khotbah, saudaraku. Itu sudah mengajar kepikiran kita, saudaraku. Tiap minggu itu, saudaraku. Bahkan setiap minggu pun, setiap hari pun ada firman Tuhannya. Saudara baca, saudara saat teduh, kan demikian saudara sekalian. Lewat intelek, kebenaran itu dinyatakan kepikiran kita. Kita abaikan juga. Nantilah itu, Pak. Saya belum bisa lah itu, Pak. Yang itu jangan korbain lah, Pak. Dengar khotbah begini, saudara langsung matiin, saudaraku. Saudara langsung pindah. Switch, kalau online kan gampang. Langsung cari khotbah-khotbah pendeta yang menyenangkan. Membuat saudara tertawa terkekeh-kekeh. Membuat saudara itu tertawa, berkat-berkat melimpah turun, saudaraku. Membuat saudara itu senang banget hati saudara. Rasanya itu menyenangkan telinga, mengenakkan hati. Tapi saudara tidak tahu, di balik itu, hukuman Tuhan itu sedang tunggu, saudaraku. Kita pura-pura tidak mau tahu. Kita ignore tentang peringatan Tuhan itu, saudaraku. Oke, secara intelek kita abaikan. Insting kita abaikan. Intelek kita abaikan. Tuhan pakai prosedur peringatan Tuhan yang ketiga. Intuition. Hati nurani. Itu jauh lebih dalam, saudaraku. Kalau masih di sini, di intelek ini, saudaraku, bisa kita main-mainin. Kalau di insting, naluri itu, ya semua orang gitu kok. Tapi kalau di intuition, hati nurani, God speak through conscience, saudaraku. Roh Kudus ada di situ, saudaraku. Tuhan Roh Kudus bekerja di situ. Nah, ini yang membuat kamu gelisah. Yang tadi saya ngomong di khotbah-khotbah dulu pertama, saudaraku. Gelisah. Yuk gelisah. Duduk sebentar teringat akan yang kamu lakukan, hatimu nggak enak. Nah, itu dia, saudara. Itu dia, saudaraku. Itu dia. Waktu dengar firman Tuhan seperti hatimu nggak enak, itu dia. You punya hati nurani itu gelisah, saudaraku. Hati nuranimu tuh nggak enak. Artinya saudara seperti disudutkan, saudaraku. Itu Tuhan berbicara lewat I yang ketiga. Hati nurani. Intuition, saudaraku. Itu lebih dalam. God speak deeper. Itu nusuk itu. Bahasa kita itu menohok, saudaraku. Begitu. Itu masuknya tajam, saudaraku. Seperti tersentak, saudara sekalian. Itu. Tuhan bicara situ. Dan sering kan? Lewat firman Tuhan yang saudara dengar itu. Banyak orang nggak suka firman saya. Yang saya beritakan, kebenaran yang saya khotbahkan, saudaraku. Capek, Pak. Ngantuk, Pak. Ya, mikir lagi, Pak. Ya, dengerin lah khotbah yang lain. Nggak usah mikir punya. Mangap aja mulut, berkat Tuhan tiba. Ya kan, saudaraku.
Capek Pak Pendeta. Nah saudara sekalian, pada saat kita masuk ke poin ini saudaraku, kita mulai memahami loh saudara sekalian. Ketika intuition itu saudaraku, juga kita tolak saudara sekalian. Nah ketika intuition itu juga kita tolak, prosedur sudah dijalankan. Tuhan sudah pakai ketiga-tiganya. 3I Tuhan sudah jalankan saudaraku. 3-tiganya kita ignore. Kita abaikan dengan menggunakan kepintaran kita, nalar kita, hati kita, semua alasan yang ada. Kita ignore dosa kita. Kita tidak mau tahu. Nantilah itu. Kapan-kapan lah itu. Saya belum bisa lah. Pak Pendeta, nantilah nggak apa-apa lah. Ya, dosa-dosa lah Pak. Nanti juga nggak ada urusan kok. Tuhan sudah ampuni saya kok. Tunggu saudaraku. Oke? Nah, kita lanjut. Ketika kita ignore, kita abaikan semua prosedur peringatan dari Tuhan saudaraku, maka muncullah manusia berdosa itu dalam 4 kota saudaraku. 4 kota ya. Saudara lihat sendiri ya, saudara saya itu ada di kota yang mana. Oke? Saudara lihat sendiri ya, 4 kota. Manusia berdosa itu ada di 4 kota. Saudara pilih sendiri dan saudara tahu saudara ada di kota mana. Engkau dan saya. Pilih sendiri. Dan saudara akan ikuti khotbah ini dengan baik. Kota pertama. Kota pertama adalah manusia berdosa, saudaraku. Manusia yang berdosa yang say no. Itu dia, saudaraku. Orang percaya loh ini, saudaraku. Orang percaya dan juga unbeliever, saudaraku. Dua-duanya di situ. No. Kalimatnya no. Sama sekali tidak. Sekalipun dia orang percaya, saudaraku. Aku tidak mau. Aku mau hidup seenak gua. Memang KTP ku tertulis Kristen. Saya nggak mau apa. Pintar pakai ayat. Jangan menghakimi orang. Ya. Yang menghakim itu milik Tuhan. Ya. Jangan menghakimi orang. Lihat itu halangan. Lihat itu batu sandungan. Lihat itu you punya sendiri. You punya kesalahan sendiri. Gak usah ajarin orang. Gak usah campur urusan saya. Gak usah intervensi masalah saya. Aku no. Keras sekali saudaraku. Itu manusia berdosa yang ada di kota pertama. Di kitab Roma itu dikatakan manusia itu mengeraskan hatinya. Mengeraskan hatinya, saudaraku. Ya. Menganggap kebaikan, kesabaran, panjang sabarnya Tuhan, saudaraku, dianggap sepele. Hati tetap keras, aku mau hidup seperti ini. Itu manusia berdosa ada di kota pertama. Oke? Dengan dosa-dosa yang dilakukan. Dosa dipelihara sampai hari ini. Manusia berdosa di kota kedua, saudaraku. Siapa itu? Ketika manusia berdosa yang ada di kota kedua itu, dia mulai muncul big question mark. Mulai ragu dia. Dia mulai muncul yes and no dalam hidupnya, saudaraku. Tentang dosa yang dilakukan, dia mulai takut, saudaraku. Dia mulai takut. Dia mulai bimbang. Dia hatinya, pikiran tidak sekuat kota pertama lagi, saudaraku. Dia mulai, wah, was-was ini. Dia mulai, gimana ya kalau begini ya. Kalau kena hukuman gimana. Dia mulai takut, saudaraku. Itu manusia berdosa yang ada di kota kedua. Dia antara yes dan no. Antara iya dan tidak, saudaraku. Maka muncul kalimat dia, ya nantilah. Ya, nanti ajalah, saudaraku. Dia berusaha menghindar, saudaraku. Orang-orang tersebut seperti ini tidak akan dengar khotbah ini, saudaraku. Tidak akan, saudaraku. Dia dengar sedikit tentang dosa langsung hilang, dia, saudaraku. Dia akan pindah ke channel yang lain, saudara sekalian. Dia baca Alkitab tentang dosa, dia langsung buka Alkitab kalian cari yang mana berkat. Itu dia pilih, saudaraku. Itu, orang seperti itu. Orang manusia berdosa di kota kedua pengen yes or no, mulai bimbang, tapi nantilah, saudaraku, nantilah. Itu manusia kota berdosa kota kedua. Manusia berdosa kota ketiga, saudaraku, ya. Dia menyesali, saudaraku. Iya ya, kok saya seperti ini ya? Itu bisa terjadi kepada engkau dan saya, saudaraku. Menyesali, ya, menyesali, saudaraku. Pak Pendeta, saya ikut flexing. Habis pak. Saya nyesal loh pak. Pak Pendeta, saya hancurkan rumah tangga saya.
Akhirnya saya divorce. Anak saya nggak akan tahu dibawa istri kemana, dibawa suami kemana. Pak Pendeta, saya terlibat masalah hukum yang nggak bagus. Saya menipu orang, Pak Pendeta. Saya terlilit oleh hutang yang banyak karena kesalahan saya, keegoisan dan dosa-dosa yang lain saya buat. Menyesal orang seperti itu, saudaraku. Menyesal. Tapi manusia berdosa di kotak ketiga ini, saudara sekalian, dia menyesal sampai di situ saja, saudaraku. Dia menyesal, titik, saudaraku. Bahkan menangis, saudaraku. Hatinya itu penuh gundah gulana. Hatinya itu berteriak, saudaraku. Kenapa ini terjadi sama saya? Kenapa saya lakukan ini ya? Kenapa anak istri saya, suami saya jadi korban karena aku ya? Kenapa ini jadi korban karena aku ya, saudaraku? Dia menyesali. Tapi titik sampai di situ. Jadi manusia berdosa di kotak ketiga, saudaraku. Menyesali saja tidak cukup, saudara sekalian. Tidak cukup, saudaraku. Dia akan lakukan lagi. Dia sama dengan manusia kotak pertama. Wah, akan terus continuous doing sin, saudaraku. Ya. Manusia kotak kedua, saudaraku, setelah dia bimbang dan ragu, nantilah, saudaraku, dia akan ikut lakukan dosa lagi. Manusia kotak ketiga, saudaraku, dia menyesali, ya, dia janji udah nggak mau nggak mau main judi lagi, nggak mau ikut flexing lagi nggak mau ikut teman-teman ke tempat yang nggak benar nggak mau dia. Tapi tiba-tiba temannya telepon, lu nggak ikut hari ini, menarik sekali acaranya lu. Ada ini, ada artis seperti ini. Yuk, langsung dia, yuk, saudaraku, dia lupa loh. Dia baru tahap menyesal saja, saudaraku. Baru tahap menyesal. Udah nggak mau ikut flexing lagi, temannya telepon, gua cuan 25 juta hanya dalam waktu 1 jam. Lu mau nggak? Berapa? Langsung dia lupa, saudaraku. Hanya dalam tahap manusia berdosa kotak ketiga. Menyesal dan menyesal dan menyesal. Titik sampai di situ, saudara sekalian. Manusia berdosa di kotak keempat. Manusia berdosa di kotak keempat, saudaraku, dia adalah kumpulan daripada kotak 1, 2, dan 3. Pada awalnya hatinya keras. Ini orang percaya nih, saudaraku. Berikutnya dia mulai was-was. Kenapa ya? Yes or no-nya muncul. Nantilah, tak berdaya. Di kotak ketiga dia menyesali, saudaraku. Tapi dia tidak sampai di situ. Dia masuk ke kotak 4, saudaraku. Menyesali dan bertobat, saudara sekalian. Ini manusia berdosa di kotak keempat, saudaraku. Manusia berdosa di kotak keempat, contohnya Simon Petrus. Contohnya Daud, Raja Daud, saudaraku. Manusia kotak ketiga, saudaraku, menyesali titik sampai di situ, contohnya Yudas Iskariot. Setelah dia menjual Yesus, dia menyesal. Dia tidak bertobat, saudaraku. Akhirnya dia gantung diri, saudara sekalian. Saudaraku, manusia kotak kedua, saudaraku, itu ada pada diri Kain dan Habil. Ketika Tuhan beri warning kepada dia, saudaraku, dia sama sekali dia ignore. Dia melakukan apa? Dia melenyapkan nyawa adiknya. Kan gitu, saudaraku. Nah, saudara sekalian, pada saat kita perhatikan begitu, saudaraku, dosa yang engkau dan saya lakukan, dosa yang mengganggu you punya hati nurani, dosa yang Tuhan sudah pakai intuition, Tuhan sudah pakai firman, Tuhan sudah pakai firman untuk menghidupkan kembali you punya insting, untuk menghidupkan kembali you punya nalar, untuk menghidupkan kembali you punya hati nurani. Kayak kertas sobek itu yang sudah dipulihkan itu, saudaraku, untuk menyadarkan Tuhan Roh Kudus ada dalam hatimu, membuat kamu seperti di sunstream, saudaraku. You kaget, Tuhan, aku orang berdosa, dan kau bertobat, saudaraku. Nah, kalau kita orang seperti itu, saudara menerima apa? Forgiveness, pengampunan, saudaraku. Saudara menerima pengampunan, saudara sekalian. Tapi kalau orang yang kotak 1, 2, dan 3, saudaraku, mereka tidak menerima pengampunan. Mereka sudah lewat warning kan? Mereka menerima, saudaraku, hukuman Tuhan. Mereka menerima hukuman Tuhan. Oke, sekarang kita lanjut. Hukuman Tuhan itu kayak apa, Pak Pendeta? Hukuman Tuhan itu kayak apa? Saudara, hukuman Tuhan itu menyakitkan.
Hukuman Tuhan itu menyakitkan, saudaraku. Ya, kalau sudah sampai kepada hukuman Tuhan itu menyakitkan hidup, saudara sekalian. Akan lebih baik sebelum hukuman itu tiba, sudah banyak peringatan Tuhan, kita cepat-cepat bertobat, saudaraku. Udah banyak hal-hal yang kita alami itu udah kelihatan, saudaraku. Akan lebih baik kita cepat bertobat. Jangan sampai hukuman itu tiba. Pak Pendeta, hukuman itu kapan, Pak Pendeta? Aku fine-fine aja kok. Tunggu dulu. Hukuman itu bisa terjadi saat ini juga. Hukuman itu bisa terjadi di bumi, di saat kita hidup di bumi, dan juga di alam lain, saudaraku. Ya, itu terserah kepada Tuhannya, saudaraku. Bisa di bumi, bisa di alam lain. Bisa terjadi dua-dua tempat, saudara, seperti itu. Jadi, saudaraku, ketika kita bicara mengenai hukuman Tuhan, saudaraku, Tuhan tuh ketika menjatuhkan hukuman, Tuhan bisa pakai apa saja, saudaraku. Tuhan bisa pakai banyak cara loh. Sodom dan Gomora lewat api belerang, saudaraku, hancur. Zaman Nabi Nuh, Tuhan pakai air bah, saudaraku, habis. Lewat national disaster, saudaraku, lewat bencana alam, habis, saudara sekalian. Tuhan bisa menyatakan hukumannya lewat alam semesta. Gunung, air, api, Tuhan bisa menggunakan itu. Tuhan bisa menggunakan penyakit, saudaraku. Yes. Tuhan bisa menggunakan penyakit untuk menyatakan hukumannya. Tuhan juga bisa menggunakan, saudaraku, Tuhan bisa menggunakan kehancuran rumah tangga sebagai hukuman. Mau dosamu dan dosaku yang kita lakukan sekarang kita terus pelihara. Akhirnya hukuman Tuhan tiba dengan mengambil berapa hal dari hidupmu yang paling kamu sayang. Kamu mau? Dengarkan khotbah ini. Tuhan ambil dalam hidupmu sesuatu yang paling kamu sayang. Karena engkau abaikan peringatan Tuhan. Engkau abaikan peringatan Tuhan. Peringatan demi peringatan. Kesabaran demi kesabaran dari Tuhan. Tuhan kaya, sabar, baik, kita anggap sepele. Dan hukuman itu datang dengan mengambil sesuatu yang paling berharga daripada diri kita. Mungkin itu anak. Mungkin itu reputasi, harga diri. Mungkin itu karir, pekerjaan. Mungkin itu harta. Atau orang-orang yang paling kita sayang, saudaraku. Tuhan ambil itu. Kalau saat itu kita baru bertobat, saudaraku, sudah jadi zero hidup ini. Sudah nol, saudaraku. Jadi kesempatan untuk firman hari ini, jemaat sekalian. Saya tidak tahu dosa yang saudara buat itu apa. Tapi peringatan Tuhan ini keras, saudara sekalian. Peringatan Tuhan ini keras. Baik kita masuk ke kota keempat, saudaraku. Kita bertobat. Tuhan, aku tidak mau lagi. Tuhan, aku menyesali. Pada saat kamu mengaku dosamu, engkau menyesali. Sekalipun dosamu merah luar biasa, Tuhan akan sucikan putih seperti salju, saudaraku. Orang yang punya hati yang sungguh mengakui dosanya, pengampunan tiba kepada orang itu. Hidup dengan hidup yang baru, saudaraku. Hidup dengan hidup baru. Buang hidup yang lama. Tangan Tuhan lebar untuk memberikan pengampunan kepada kita. I don't know dosamu apa, saudaraku, tapi hari ini peringatan Tuhan sudah jelas kepada engkau dan saya. Mari kita bertobat. Saya manusia biasa, saudara manusia biasa, kita tidak terhindar daripada dosa, karena kita manusia berdosa, saudaraku. Tapi ada Tuhan Yesus. Ada Taurat Tuhan yang sudah ditaruh di insting kita, yang sudah taruh di dalam hati kita, yang sudah ditaruh di dalam nalar kita, saudaraku. Ada yang semua lengkap kita lengkap semua. Saudara sekalian, Tuhan sudah beri semua. Tuhan Roh Kudus pun di hati kita. Berilah hati kita kesempatan seluas-luasnya untuk Tuhan bekerja, saudaraku. Bertobatlah selagi hari masih siang. Bertobatlah selagi kesempatan masih ada. Sampai suatu hari ketika waktunya Tuhan sudah habis, saudaraku. Engkau mau bertobat pun sudah tidak sempat. Sudah tidak sempat karena waktunya sudah habis. Sodom dan Gomora hancur, saudaraku. Gak ada gunanya lagi bertobat. Sudah dalam menjadi api belerang, peleburan habis, saudara sekalian.
Saya tidak tahu engkau seperti apa saudaraku, tapi firman hari ini kau simak baik-baik. Gak enak sih didengar, gak enak di hati kita sih, tapi itu memerdekakan. Tapi itu memperbaharui. Tapi firman yang seperti saudaraku membawa kita itu melihat Tuhan dengan Tuhan yang hidup itu nyata dalam hidup kita. Membawa kita kepada suatu reformasi, transform our life, transformasi hidup yang jauh lebih berkenan kepada Tuhan. Saudaraku, saudara mau? Mari jemaat, saudara sekalian, kau yang ada di kota-kota di Indonesia, yang ada di luar negeri, kau yang masih muda, remaja, pemuda, mahasiswa, mahasiswi calon pendeta, hati-hati kamu. Hati-hati kamu hidup di sekolah seminari. Hati-hati kamu hidup. Jangan karena kita sudah belajar kebenaran, saudara, kita mau kebenaran itu, saudaraku, untuk menutupi dosa kita. Hati-hati, saudara sekalian. Barang siapa yang mengerti kebenaran, tapi ternyata dia memperalat kebenaran itu, hukumannya double, 2 kali lipat, saudaraku. 2 kali lipat. Seorang businessman, luar biasa businessman, saudaraku, hati-hati dagang. Dagang yang benar, untung dikit enggak apa-apa. Kamu jalan di tracknya Tuhan, saudaraku. Jangan sampai you punya usaha Tuhan ambil semua nanti. Nanti kamu nggak punya apa-apa lagi, saudaraku. Politikus, ekonom, dokter, hamba-hamba Tuhan, diaken majelis, ibu rumah tangga, pelayan-pelayan Tuhan. Perhatikan firman ini. Siapapun kita, saudaraku, kita yang sudah tua sekalipun, mari kita masuk di kota keempat. Kesempatan ada, warning tiba, kita punya hati yang, Tuhan, aku bertobat, Tuhan Yesus, maka pengampunan itu turun kepada kita sekalian, saudaraku. Oke? Mari jemaat sekalian, kita tundukkan kepala, kita berdoa. 1 menit untuk engkau melihat diri sendiri. Tidak usah mikir dosa orang lain. Tidak usah. Lihat diri kita sendiri. Apakah hati kita terlilit oleh dendam kesumat? Rasa tidak suka amat besar kepada orang lain. Bahkan berencana untuk menghilangkan kehidupan orang. Bahkan dosa mencemarkan kesucian hidup. Merusak rumah tangga. Ketidaksetiaan kepada istri dan suami. Hidup dalam dunia yang tidak baik. Duduk dalam perkumpulan pencemooh. Suka akan hal dosa yang tidak diperkenan Tuhan. Lihat dirimu masing-masing. Saya tidak tahu kau buat dosa apa. Tapi ingat khotbah hari ini. Dosa-dosa yang membuat kamu tidak damai sejahtera. Dosa-dosa yang membuat kamu tiap hari kamu merana. You punya intuition. Hati nuranimu merana. Bertobat kita hari ini. Kau yang ada di kota-kota luar negeri, mungkin engkau lebih bebas untuk berbuat apa saja. Tapi hati-hati, Tuhan itu maha tahu, maha ada, maha hadir dalam setiap bagian hidup kita. Tuhan Yesus, inilah kami, orang berdosa yang sulit diperbaharui. Kertas sobek yang sudah kehilangan kemuliaan Allah itu sudah dipulihkan. Sehingga kami punya insting, intelek, intuition itu dihidupkan oleh Tuhan Roh Kudus. Lewat firman yang hidup itu. Menjadikan kami menjadi manusia dengan hidup yang baru. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Kami tahu kami lemah. Kami tahu kami terdiri daging.
roh penurut tapi daging lemah. Ampuni kami Tuhan. Kami minta ampun dosa-dosa kami Tuhan. Kami ingin hidup lebih berkenan kepada Engkau. Kami ingin hidup lebih baik daripada hari ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kami punya hati terbuka untuk Engkau selidiki. Selidiki ya aku Tuhan. Tuntun ya kami ya Tuhan. Jikalau pikiran kami serong, jalan kami salah, tuntun kami ke jalan yang benar ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami ya Tuhan, supaya hidup kami boleh berkenan kepada Engkau. Hamba berdoa Tuhan Yesus, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat, letakkan hati tangan-Mu di hati jemaat, teguhkan mereka. Agar lewat firman dan Tuhan Roh Kudus ada di hati jemaat. Buat mereka hidup pagi hari bagi berkenan kepada Engkau. Kasih dari Allah Bapa dari surga turun atas jemaat. Tuhan Yesus, gembala yang baik, pemelihara kami domba-dombanya. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengingat kami akan kebenaran, menjaga hidup kami senantiasa diperbaharui, menyenangkan hati Tuhan, mengingatkan kami akan kitab suci sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. He